Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan laporan percobaan homeostasis. Saya Adivia Puspita, saya akan menjelaskan tujuan percobaan. Yang pertama adalah memberikan contoh regulasi dalam tubuh manusia. Yang kedua adalah menjelaskan mekanisme termoregulasi manusia. Yang kedua adalah dasar teori. Homeostasis adalah suatu kondisi keseimbangan internal yang ideal di mana semua sistem tubuh bekerja dan berinteraksi dalam cara yang tepat untuk memenuhi semua kebutuhan dari tubuh. Semua organisme hidup berusaha untuk homeostatis. Ketika homeostasis terganggu, tubuh mencoba untuk mengembalikannya dengan menyesuaikan satu atau lebih proses fisiologi dari mulai pelepasan hormon-hormon sampai reaksi fisik seperti berkeringat. Sebagai contoh sederhana dari homeostasis, tubuh manusia menggunakan beberapa proses untuk mengatur suhu agar tetap dalam rentan yang optimal. Kenaikan atau penurunan suhu tubuh mencerminkan ketidakmampuan untuk mempertahankan homeostasis dan masalah terkait. Stres berat atau lama dapat menyebabkan ketidakseimbangan parah. Hal ini dapat menyebabkan tidak hanya tekanan psikologis tetapi juga gangguan psikomatis. Perkenalkan, saya Firzai Catunggada Septiani. Di sini saya akan menyebutkan alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada termometer, yang kedua ada stopwatch, yang ketiga ada alat tulis. Prosedur percobaan. Yang pertama, setiap anggota kelompok menjadi orang coba. Yang kedua, mengukur suhu awal dari orang coba. Yang ketiga, mengukur frekuensi nadi per menit sebagai frekuensi nadi awal. Yang keempat, mengukur frekuensi respirasi, inspirasi atau ekspirasi per menit. Yang kelima, mengamati ada tidaknya keringat pada orang coba. Yang keenam, orang coba melakukan aktivitas ringan selama 5 menit. Kemudian ukur kembali suhu, frekuensi nadi, frekuensi respirasi, dan ada tidaknya keringat. Yang ketujuh, mengulangi langkah keenam tetapi dengan aktivitas yang lebih berat. Yang kedelapan, membuat tabulasi data dan mengorganisasikan data sehingga tampak perbandingan antar kelompok. Yang ke-8, membuat tabulasi data dan mengorganisasikan data sehingga tampak perbandingan antar anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Niputudia Puspita Dewi, NPM 016. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan contoh regulasi yang terjadi dalam tubuh manusia antara lain regulasi suhu tubuh atau termoreseptor. Manusia merupakan makhluk homeotermik yang berarti dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri untuk mencapai suatu keseimbangan sehingga suhu tubuh manusia cenderung konstan, tidak banyak terpengaruh oleh suhu lingkungan. Suhu normal tubuh manusia adalah 37 derajat Celcius. Kemudian, temperatur yang diatur dengan beberapa mekanisme. Naik turunnya suhu tubuh dapat dideteksi oleh reseptor atau biasa disebut dengan termoreseptor, yaitu kulit. Jika tubuh terlalu panas atau terlalu dingin, baik karena pengaruh suhu lingkungan atau dari dalam tubuh manusia, maka termoreseptor akan mengirimkan impuls saraf ke otak. Kemudian, otak mengirimkan pesan reseptor ke efektor seperti kulit untuk meningkatkan atau mengurangi hilangnya panas dari permukaan denyut nadi. Respirasi dan keringat yang dihasilkan dari setiap anggota kelompok akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas yang dilakukannya. Hal tersebut mengalami peningkatan untuk mempertahankan kondisi optimal dan fungsi tubuh atau homeostasis. Sekian presentasi dari percobaan yang dilakukan oleh kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputu Kanyang Pramesti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasannya. Nah, percobaan regulasi dan homeostasis bertujuan untuk menyebutkan contoh regulasi dalam tubuh manusia dan menjelaskan mekanisme regulasi dalam rangka homeostasis dalam tubuh manusia. Percobaan dilakukan dengan cara mengukur suhu tubuh, frekuensi nadi, dan frekuensi nafas dari keempat anggota kelompok. Pengukuran ini dilakukan dalam 3 tahap, yakni pada keadaan duduk santai, lalu pada keadaan jalan santai, dan lari. Aktivitas ringan yang dilakukan pada percobaan ini yaitu berjalan-jalan, sedangkan aktivitas berat dilakukan dengan berlari atau naik turun tangga. Masing-masing aktivitas dilakukan 10 menit dan untuk pengukurannya dilakukan selama 1 menit. Dari anggota kelompok yang pertama yaitu Kanya, suhu awal tubuh pada keadaan tenang itu 35,5 derajat Celcius. Kemudian setelah melakukan aktivitas ringan atau jalan santai, itu suhu berubah menjadi 36,7 derajat Celcius.
dan suhu setelah melakukan aktivitas berat sebesar 37 derajat Celcius. Frekuensi napas pada keadaan tenang yaitu 18 kali per menit. Setelah melakukan jalan santai menjadi 22 kali per menit. Dan setelah lari menjadi 40 kali per menit. Frekuensi nadi pada keadaan tenang yaitu 70 kali per menit, jalan ringan 89 kali per menit, dan lari menjadi 125 kali per menit. Di mana pada keadaan tenang belum ada keringat, jalan santai sedikit keringat, dan ketika lari menghasilkan banyak keringat. Lalu yang kedua dari anggota kami yaitu Dinda, suhu awal pada keadaan tenang yaitu 35,5 derajat Celcius. Kemudian setelah melakukan aktivitas ringan menjadi 36,7 derajat Celcius. Dan saat istirahat suhu menjadi 35,6 derajat Celcius. Frekuensi nafas saat keadaan tenang yaitu 35 kali per menit. Dan setelah melakukan jalan santai yaitu menjadi 75 kali per menit. Dan setelah istirahat menjadi 36,7 kali per menit. Frekuensi nadi pada keadaan tenang itu 78 kali per menit dan jalan santai 98 kali per menit. Dan saat istirahat menjadi 78 kali per menit. Dan saat tenang belum ada keringat, saat jalan santai keringat sedikit, dan saat istirahat tidak ada keringat. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Kanya. Perkenalkan, nama saya Dinda Primayanti. Selanjutnya ada dia. Keadaan duduk santai, suhu badan dia 36,5 derajat Celcius, denyut nadi 70 kali per menit, respirasi 15 kali per menit, dan tidak mengeluarkan keringat. Lalu yang kedua ada jalan santai, suhu badan 36,5 derajat Celcius, denyut nadi 83 kali per menit, respirasi 18 kali per menit, keringat sedikit. Lalu yang ketiga ada naik turun tangga, suhu badan 37 derajat Celcius, denyut nadi 111 kali per menit, respirasi 25 kali per menit, keringat banyak. Lalu yang keempat ada Adevia, dengan keadaan duduk santai, suhu badan 36,5 derajat Celcius, denyut nadi 72 kali per menit, respirasi 16 kali per menit, tidak mengeluarkan keringat. Lalu yang kedua ada jalan santai dengan suhu badan 36,5 derajat Celcius, denyut nadi 93 kali per menit, respirasi 27 kali per menit, sedikit mengeluarkan keringat. Yang ketiga ada lari dengan suhu badan 36,7 derajat Celcius, denyut nadi 98 kali per menit, respirasi 27 kali per menit, mengeluarkan banyak keringat. Dan yang terakhir ada Echa, dengan keadaan duduk santai, suhu tubuh 35,5 derajat Celcius, denyut nadi 60 kali per menit, respirasi 35 kali per menit, tidak mengeluarkan keringat. Yang kedua ada jalan santai, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius, denyut nadi 110 kali per menit, respirasi 40 kali per menit, sedikit mengeluarkan keringat. Lalu yang ketiga ada beraktivitas berat dengan suhu badan 37 derajat Celcius, denyut nadi 131 kali per menit, respirasi 56 kali per menit, banyak mengeluarkan keringat.